Selamat siang Bu. Siang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Lagi repot Bu. Ya, Assalamualaikum. Iya Bu. Ini mengganggu ini teman-teman ini lah Bu. Ini lah satu. Sehat Bu. Alhamdulillah sehat Pak. Apa yang bisa saya bantu Bapak Ibu? Ini mengenai kan guru penggerak dari sekolah ini calon. Maka dalam calon guru penggerak ini ada tugas yang harus kami selesaikan kepada Ibu sebagai kepala sekolah. Ada wawancara mengenai pengambilan keputusan dan pengujiannya terhadap Ibu sebagai kepala sekolah. Sempat kan bisa kan? Boleh. Silakan Pak. Jadi mengenai pengambilan keputusan itu panduan wawancaranya demikian. Ya. Jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini atau yang pernah Ibu alami merupakan dilema etika atau bujukan moral begitu. Iya. Dilema etika dan bujukan moral atau bujukan moral. Ya, jelas ya. Ya, Bu. Mungkin kasus-kasus yang ada di sekolah kita. Ya pasti satu pendidikan tidak terlepas dari berbagai masalah ya. Kalau kita masalah bilang ya mungkin semacam pembelajaran bagi kita untuk menuju kesempurnaan dengan adanya masalah-masalah tersebut. Ya tentunya banyak sih sebenarnya Pak. Mungkin kita ambil yang contohnya semacam dilema etika tadi ya. Dilema etika itu ada beberapa yang bisa saya munculkan. Itu contoh yang pertama, misalnya saat ini ya yang sewaktu pengumuman dari hasil seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP itu ternyata kita terjadi penurunan jumlah siswa yang bisa memasuki perguruan tinggi negeri. Dan setelah kita analisis apa sumber masalahnya sehingga bisa seperti itu, ya ternyata banyak nilai siswa yang fluktuasi dari semester 1 ke semester yang berikutnya. Ya saya prediksi itu terjadi di masa-masa COVID. Itu mereka saat kelas 11 ya, yang kelas 12 itu saat kelas 11 itu terjadi fluktuasi nilai yang dari rendah ke mungkin yang dari tinggi, yang itu yang paling menentukan itu akan turun. Ya bisa jadi dikatakan dulu tidak mengenal siswa atau kurang komunikasi atau memang jaringan kurang bagus sehingga memang menghasilkan nilai yang seperti itu. Nah jadi setelah saya tim analisis itu Depari ada beberapa orang yang saya panggil terkait masalah itu sehingga dianalisis memang bisa kita atasi dengan cara kita menggiring dari mulai kelas 10 ini kita tetapkan siapa yang memang sudah terbaik waktu semester 1 lalu kan sudah ada pembagian rapor, kita ambil 10 besar, kemudian kita giringlah mereka agar terus-menerus di semester berikutnya itu terjadi peningkatan nilai. Nah, jadi kalau saya rasa ya satu sisi itu benar. Kita berharap dengan cara seperti itu akan menghasilkan lulusan yang banyak di PTN. Jadi itu juga merupakan satu dilema etika bagi saya. Ya walaupun menghasilkan nantinya seperti itu, tapi mungkin dia prosesnya akan lebih kita monitor. Jadi itu contohnya satu. Kemudian juga dari kasus kita ya Bapak Ibu yang sering mungkin muncul di rapat terkait kehadiran guru ya, keterlambatan. Itu saat guru dipiket, ya memang guru ditugaskan juga dipiket. Ya saat ada rekan guru lainnya yang tidak hadir, memang tugas guru piket itulah untuk melaporkan ke koordinator piketnya. Nah itu kan memang harus seperti itu. Cuman mungkin di sisi lain, ya rekan-rekan guru yang mungkin tidak hadir itu menyikapinya yang lain. Padahal itu adalah tupoksi mereka yang sebenarnya seperti itu. Itu yang itu mungkin saya munculkan ya Pak ya, dua hal saja supaya tidak terlalu banyak contoh dilema etika yang mungkin kita hadapi dalam keseharian. Ya. Ibu, terima kasih. Ya. Jadi Bu dengan kejadian yang selama ini, jadi bagaimana Ibu mengambil keputusan terutama untuk kasus yang kepentingan itu sama-sama benar. Iya.
Ya tentunya dalam hal pengambilan keputusan untuk dua hal yang Ya. memang kita masuk ke dalam kategori sama-sama benar, tentunya di skala prioritas ya, dari sejumlah masalah ataupun sejumlah permintaan yang harus selesai gitu ya, kita harus memilih mana skala prioritas yang memang terkait program sekolah. Tentunya kan setiap satuan pendidikan memiliki program satuan pendidikan. Segala hal terkait itu tentunya akan kita terus dukung. Kemudian daripada itu ya, apa tadi yang tadi mungkin permohonan, masalah-masalah tadi itu mana yang sesuai dengan program sekolah, yang sesuai dengan program sekolah, itulah yang kita dukung. Tentunya untuk perwujudan visi misi sekolah. Intinya skala prioritas Ya, skala prioritas memang dianggarkan sekolah dan memang bertujuan untuk perwujudan visi misi sekolah. Itu mungkin yang jadi bahan pertimbangan kita untuk kita lakukan terlebih dahulu. Oke, baik, selanjutnya ini ada yang mengganjal. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, tentunya kita satuan pendidikan punya visi misi. Ya, tentunya saya mengharapkan segala hal keputusan yang saya ambil itu adalah keputusan yang berpihak pada murid. Ya, karena intinya kita akan mewujudkan sumber daya sesuai dengan visi misi kita, mengembangkan murid sesuai dengan bakatnya. Jadi segala hal program sekolah yang terkait dengan itu yang kita dukung. Maka memang langkah-langkahnya yang tadi ya kembali ke yang tadi ya, kita skala prioritas, kemudian apa yang memang mewujudkan visi misi sekolah itu yang kita dukung sesuai dengan program sekolah dan memang sesuai dengan sumber dana yang ada dan bersumber dari aset-aset yang dimiliki sekolah. Misalnya apa? Sekolah ini punya aset guru yang sudah guru penggerak, guru yang memang kita biasakan pelatihan, kemudian guru-guru yang mempunyai keterampilan khusus, itu aset sekolah. Kemudian juga aset siswa ya, bahwa siswa itu juga punya aset untuk sekolah ini, karena banyak siswa yang memiliki minat bakat tertentu, itu juga aset siswa. Jadi intinya setelah kita identifikasi tadi dari kekuatan, dari kelemahan yang ada, maka kita jadikan itu suatu peluang bagi kita untuk menuju sesuatu yang lebih maju, untuk menuju perkembangan, sehingga kita bisa menjawab tantangan yang mungkin muncul baik dari dalam maupun dari luar. Mungkin itu sekilas ya, Putih. Ya, terima kasih Ibu. Oke Ibu, berikutnya menurut Ibu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Iya, mungkin yang terkait itu yang pertama kolaboratif. Ya, tim itu harus kolaboratif. Kita harus saling mendukung, kita harus saling bekerja sama agar bisa menuntaskan segala masalah yang kita hadapi. Tidak ada kerja sendiri karena tidak ada Superman, ya, yang ada adalah super team. Maka prinsip kolaborasi itu kita kedepankan untuk segala hal. Kemudian prinsip artinya prinsip tadi yang berpihak pada murid, prinsip kebijakan kita juga ya, itu juga kita kedepankan ya, agar memang keputusan yang kita ambil ini bisa berdampak baik bagi seluruh warga sekolah. Oke, Bu Ida. Terima kasih Ibu. Ya. Pertanyaan selanjutnya ini Iya. hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, mungkin memang dalam hal pengambilan keputusan pasti akan memiliki tantangan, pasti itu. Ya, kita ambil contoh satu tadi ya, mungkin saya kedepankan contoh yang pertama. Mungkin untuk mencapai program sekolah peningkatan jumlah siswa yang lulus di PTN dengan program tadi terus kita menggiring nilai siswa yang 10 besar tadi, mungkin ada sekelompok rekan guru yang tidak setuju. Ya tentunya mereka lebih identik kepada mungkin yang seperti biasa mereka lakukan, ini nggak cocok Bu, saya lebih suka yang seperti ini. Itu tentunya banyak tantangan untuk menyamakan langkah untuk mencapai tujuan. Maka akan saya lakukan pendekatan secara persuasif, kita jelaskan juga seperti apa tujuan dari yang telah kita rencanakan, kita programkan, tapi yang pasti libatkan
orang-orang itu semuanya, kita libatkan seluruh warga sekolah untuk terlibat dalam semua program kita agar mereka merasa bahwa mereka itu ada, diakui eksistensinya. Kita buka ruang bagi mereka untuk benar-benar terlibat. Kemudian mungkin juga ya pengarahan-pengarahan yang mungkin intensif, pendampingan-pendampingan yang intensif juga diperlukan supaya dalam perjalanan proses ini tidak ada mungkin lebih kuat dalam menghadapi segala tantangan selama perjalanan. Gitu. Jadi ibaratnya kalau jadi kasus siswa yang kita giring dari kelas 10, kelas 11, ya itu kan tentunya bakalan banyak masalah di perjalanan. Bisa jadi dari yang 10 orang ini ada yang mungkin tiba-tiba dia down dengan segala alasannya, sehingga dia mungkin keluar dari 10 besar. Seperti apa ini? Apakah tadi yang 10 besar tadi sudah semacam kita janjikan akan PTN? Itu juga suatu tantangan ke depannya. Seperti apa cara kita secara bersama untuk benar-benar membuat siswa itu percaya diri bahwa dengan nilai yang bisa mereka peroleh dari hasil pembelajaran yang sesungguhnya, mereka akan berjuang, bukan kita janjikan, mereka akan berjuang untuk masuk ke siswa-siswa eligible. Baru dari eligible itulah mereka berjuang lagi untuk bisa lulus. Bukan berarti yang sudah kita giring tadi, yang sudah kita tetapkan 10 orang itu langsung mereka lulus. Nah, pemahaman seperti itu juga suatu tantangan bagi kita untuk bisa melaksanakan programnya dengan baik, dan tentunya juga bagaimana kolaborasi kita dengan orang tua supaya mereka juga nggak salah paham, oh anak ini pasti PTN ini udah masuk 10 besar, juga salah besar ya. Jadi seperti apa kita bisa menyamakan persepsi internal dan eksternal. Itu dia tadi. Oke, baik Bu. Pertanyaan selanjutnya ini Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oke, jadi yang pernah dialami mungkin situasional ya. Ada kasus yang memang mungkin bisa saat itu juga selesai, tapi ada kasus yang butuh proses. Jadi memang kita lihat dari kasus masing-masing seperti apa keterbutuhan ini untuk diselesaikan. Apakah dengan segera atau tidak bisa dengan segera, harus pakai proses dulu. Jadi seperti itu dia. Jadi kita lihat kedalaman kasus masing-masing karena setiap kasus itu istimewa. Nah seperti itu. Kembali kalau tadi yang berproses tentunya ada ya mungkin walaupun tidak tertulis ada semacam lini masa yang di dalam hati saya untuk ini, ataupun nanti ke depannya itu juga suatu evaluasi untuk tim ya, agar memang ke depannya untuk setiap masalah itu kita lihat progres. Untuk yang ini sudah selesai, yang ini progresnya sudah selesai, seperti itu. Jadi ada lini masa yang kita jadikan acuan untuk penyelesaian satu masalah. Mungkin ini ke depannya akan kita lebih terapkan setelah kita samakan mata, samakan persepsi, samakan pandangan. Demikian. Nah selanjutnya dari kasus yang sudah Ibu sebutkan tadi, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Ya, tentunya kembali ke kasus yang pertama. Saya langsung turunkan ke bawah. Ya kembali ke yang tadi, kita kan punya aset guru. Ya tentunya kita punya pertama aset guru penggerak dan calon guru penggerak. Tentunya saya berharap dari guru-guru penggerak ini sudah menghasilkan pembelajaran di kelas yang berpihak pada murid, sehingga tidak lagi ada penyamarataan untuk pemberian fasilitas kepada murid. Maka saya berharap juga dengan adanya penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu akan lebih mudah kita menggiring siswa ke tujuan yang kita harapkan. Jadi kalau misalnya dibilang tadi faktor-faktor apa yang mempermudah, ya salah satunya aset yang dimiliki sekolah yaitu guru selain sarana prasarana. Kemudian juga siswa juga aset yang dimiliki sekolah, karena siswa ini beragam, siswa ini heterogen, itu adalah kekayaan sekolah, sehingga bisa jadi aset yang dimiliki siswa itu nantinya akan bisa memecahkan masalah kita. Jadi itu harus benar-benar guru dan pihak satuan pendidikan bisa membaca itu, bisa mengidentifikasi apa saja aset sekolah yang dimiliki yang bisa meningkatkan kualitas sekolah, yang bisa mewujudkan visi misi sekolah. Jadi tadi itu. Oke. Baik Ibu, ini pertanyaan selanjutnya Bu ya, sebagai penutup. Dari semua hal yang Ibu sampaikan mengenai dilema etika, pembelajaran apalah yang sudah Ibu ambil berdasarkan pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, mungkin selama perjalanan saya sebagai pimpinan di sekolah,
ya beberapa hal yang bisa saya petik. Tentunya yang pertama, kembali ke yang tadi, kita tidak bisa kerja sendiri. Kita butuh tim, kita butuh kolaborasi, kita butuh ruang untuk mereka bisa masuk memberikan saran, memberikan kritik kepada kita. Karena itu akan bermanfaat di dalam proses kita menuju tujuan yang akan kita capai. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua, kita libatkan dengan kolaborasi dia, kita libatkan semuanya. Mungkin yang selama ini ada pihak-pihak tertentu yang mungkin dalam proses ini merasa tidak terlibat gitu ya. Harus ada kemauan untuk kita libatkan. Ya, tidak akan gampang kolaborasi terjadi kalau belum ada kemauan mereka. Jadi sebenarnya kalau bicara kemauan itu bicara ke komitmen, bahwa semua warga sekolah itu punya komitmen yang sama, punya komitmen untuk mencapai visi-misi sekolah. Maka tadi saya bilang bersama langkah, sama langkahnya, sama tujuannya, sama yang mau dicapai. Jadi harus punya komitmen dengan sebaik-baiknya menjalankan tugas dengan baik, sehingga kalau semuanya baik hasilnya pasti baik. Tapi kalau semuanya timpang, ya akan menghasilkan juga yang tidak baik. Jadi memang tadi yang pertama kolaborasi, komitmen dari setiap warga satuan pendidikan, ya warga sekolah. Kemudian yang berikutnya manfaatkan aset yang ada, ya kekuatan dan peluang itu untuk menjawab kelemahan dan tantangan, baik internal maupun eksternal. Ya tentunya kalau kita bicara seperti itu, apa kekuatannya? Kembali ke yang tadi, oh saya paham pembelajaran berdifferensiasi, ayo diimplementasikan. Jelas itu akan menghasilkan nuansa yang, nggak usah hasil dulu ya, nuansa yang berbeda dalam kelas. Setelah nuansa berbeda itu, mungkin peserta didik, kok agak beda ibu nih ya sekarang ngajarnya, kok enak ngajarnya ya. Itu dulu yang kita mau. Jangan kita bicara hasil, tapi dalam proses ini udah menarik perhatian siswa. Maka saat dia menarik, maka dia berusaha untuk bisa. Jadi itu saya punya aset itu dari para guru penggerak, saya punya aset itu dari para calon guru penggerak, saya punya aset itu dari beberapa guru yang bukan guru penggerak, cuma ingin berubah. Jadi komitmen untuk lebih baik, komitmen untuk berubah itu wajib dimiliki oleh setiap guru untuk sama-sama mendukung tercapainya program sekolah. Jadi mungkin intinya itu saja ya. Intinya mungkin kolaborasi, komitmen, kemudian ya pemanfaatan aset sekolah. Karena itu sudah cukup buat ya penjabaran 2017. Baik Ibu, terima kasih buat penjelasan yang Ibu berikan mengenai pengambilan keputusan dilema etika pada kami calon guru penggerak angkatan 7, dan berdasarkan informasi yang Ibu berikan bagi kami itu sangat menambah wawasan kami dalam modul 31 ini Ibu. Terima kasih juga Bu buat waktu dan kesempatannya Ibu, dan kami sangat terinspirasi berdasarkan penjelasan yang diberikan bagi kami. Semoga kami berpenggerak bisa mengimplementasikannya dalam kelas kami masing-masing, dan itu secara kontinu. Dan walaupun kami sudah selesai berpenggerak, kami tetap juga melakukan peranan kami sebagai guru penggerak. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih. Bentar, stop dulu. Udah dimatikan kan? Dan